Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widyasari. Nah, di video kali ini aku akan membahas seputar tentang pemberkasan. Jadi banyak banget yang tanya selama pemberkasan itu apa sih yang kita lakukan, bagaimana detailnya, apakah persyaratan itu harus diunggah lagi ataukah kita harus menyerahkan dokumennya itu secara langsung atau bagaimana. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus, tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu semua, buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, supaya kalian selalu update informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, sebelumnya aku ucapkan selamat ya buat kalian yang sudah lolos sampai tahap SKB. Selamat telah berjalan sampai sejauh ini. Nah, buat teman-teman yang sudah selesai SKB, pasti kemarin sudah menghitung peluang lolos CPNS-nya, sudah membandingkan nilainya dengan nilai pesaingnya atau teman-teman yang melamar di satu formasi yang sama. Nah, untuk perhitungannya teman-teman silahkan dihitung dengan baik dan betul ya, karena perbedaan 0,01 saja itu bisa menggugurkan teman-teman gitu. Jadi usahakan menghitungnya yang benar gitu. Aku juga sudah pernah buatkan video sebelumnya tentang cara menghitung hasil integrasi SKD dan SKB. Teman-teman bisa cek videonya di pojok kanan atas, aku taruh linknya di sana. Itu aku buatkan cara menghitungnya dan rumusnya berdasarkan pengalaman aku dulu 2018. Jadi berdasarkan pengumumannya itu sampai akhirnya ketemu skor yang sama persis dengan milikku waktu itu. Nah, teman-teman bisa cek di sana apakah sudah sama hasilnya dengan perhitungan teman-teman atau belum. Nah, buat teman-teman yang sudah SKB, kemudian setelah dihitung ternyata tidak berpeluang untuk lolos, teman-teman tidak perlu bersedih hati. Insya Allah sudah akan disiapkan oleh Allah rezeki yang terbaik lainnya. Jadi tidak perlu bersedih hati. Teman-teman juga bisa coba di kesempatan yang akan datang. Dan buat teman-teman yang berpeluang lolos, maka nanti setelah pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB ini, yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah tahapannya adalah pemberkasan. Nah, pemberkasan ini sayangnya waktunya tidak banyak ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku dulu, aku pemberkasan itu jangka waktunya dengan pengumuman itu sekitar 2 minggu. Jadi pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB itu keluar tanggal 2 Januari 2019 dan pemberkasannya itu tanggal 15 Januari 2019. Jadi sekitar 2 minggu. Nah, waktu 2 minggu ini terasa sangat singkat sekali karena dokumen yang harus diurus itu banyak sekali teman-teman dan spesifik gitu. Jadi banyak dan harus mengurusnya itu dalam waktu 2 minggu itu cukup singkat sekali gitu. Karena ada SKCK, ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas nafsa dan lain-lain gitu. Nah, aku sudah pernah buatkan juga videonya tentang hal-hal atau dokumen yang harus dipersiapkan. Teman-teman bisa cek videonya di pojok kanan atas juga ya. Nah, teman-teman karena waktunya itu singkat, maka teman-teman silahkan mulai dicicil dari sekarang gitu. Untuk dokumen-dokumen yang bisa dicicil dari sekarang. Nah, apa saja dokumen-dokumen yang bisa dicicil itu nanti akan aku buatkan videonya terpisah dari video kali ini ya. Kali ini kita bahas detail pemberkasan itu ngapain gitu ya. Nah, setelah teman-teman kemarin sudah menyelesaikan tes SKB, maka selanjutnya adalah teman-teman harus menunggu pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB-nya secara resmi dari instansi yang teman-teman lamar. Meskipun teman-teman sekarang sudah mempunyai perhitungan masing-masing terkait dengan nilainya dan nilai pesaingnya, tapi tetap kita semua harus menunggu pengumuman resmi dari instansinya. Nah, biasanya ketika nanti pengumuman resmi itu, pengumuman resmi hasil integrasi SKD dan SKB itu, nanti itu juga bersamaan dengan pengumuman pemberkasan atau dokumen-dokumen apa yang harus teman-teman lengkapi dan teman-teman bawa untuk pemberkasan. Nah, ketika nanti teman-teman sudah melengkapi berkasnya,
semua dokumen yang diminta itu, maka nanti akan ada jadwal untuk pemberkasan. Nah, jadi teman-teman, pemberkasan itu adalah, kalau berdasarkan pengalaman aku, jadi kita itu akan dicek data-datanya sudah sesuai atau belum. Jadi aku dulu setelah pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB, kemudian aku dinyatakan lolos, maka selanjutnya aku harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah ada listnya. Jadi masing-masing instansi akan mungkin berbeda yang diminta. Jadi teman-teman silahkan dibaca dengan baik dulu ketika nanti sudah keluar. Kemudian teman-teman silahkan langsung mengurus semua dokumen tersebut sesuai dengan yang diminta. Nah, waktu itu aku juga kemudian setelah pengumuman itu akhirnya aku mengurus semua dokumen-dokumen itu dan kemudian dijadikan satu di dalam satu map. Nah, teman-teman nanti biasanya juga sudah diatur mapnya warna apa dan lain-lain, itu sudah diatur juga. Nah, begitu juga dengan aku, itu sudah aku siapkan dan teman-teman silahkan dicek berulang kali, disamakan dengan permintaan atau list yang diberikan oleh instansinya dengan dokumen teman-teman sebelum teman-teman bawa berkas itu ke instansi teman-teman. Nah, kemudian aku juga mempersiapkan dokumen aslinya. Jadi dokumen aslinya itu juga dibawa teman-teman. Selain dokumen tadi yang diminta, dokumen asli itu juga harus dibawa. Nah, dulu aku pemberkasannya langsung di instansiku. Karena aku ada di lingkungan Pemprov Jawa Timur, berada dalam naungan Pemprov Jawa Timur, jadi waktu itu aku di Surabaya. Nah, kemudian di sana itu tidak hanya satu hari teman-teman, Pemprov Jawa Timur kan pada saat itu membuka formasi itu menerima CPNS 1.900 lebih. Nah, itu dibagi, jadi tidak dalam satu waktu. Nah, pada saat itu ketika sudah jadwalnya aku ke sana, kemudian kita ada ruang tunggunya di depan dan kemudian kita masuk sesuai dengan nomornya. Jadi ada nomornya. Nah, kemudian di dalam itu ada verifikator. Nah, verifikatornya itu tidak hanya satu, ada banyak verifikatornya. Nah, satu verifikator itu akan mengecek atau memverifikasi 8 orang. Jadi di depan meja verifikator itu ada 8 kursi. Nah, 8 kursi itu yang kemudian kita isi sesuai dengan nomor yang sudah ada di kita gitu. Jadi kita duduk di depan verifikatornya itu 8 orang. Nah, kemudian maju satu persatu teman-teman membawa berkasnya tadi. Jadi maju 8 orang tadi maju satu-satu membawa berkas yang sudah kita siapkan dari rumah itu. Nah, kemudian kita bawa ke meja verifikatornya. Dan kemudian verifikatornya akan memeriksa satu persatu dokumen yang kita bawa dan juga disamakan dengan aslinya. Nanti biasanya ketika si verifikator ini merasa ada kejanggalan atau merasa ada yang tidak pas gitu, nanti verifikatornya akan menanyakan kepada kita gitu. Jadi kita langsung berhadapan dengan verifikatornya di depan verifikatornya. Si verifikator ini akan memeriksa dokumen kita secara langsung di depan kita. Nah, gitu teman-teman. Nah, cuma untuk tahun ini saya kurang tahu karena tahun ini kan situasinya berbeda ya, pandemi. Apakah nanti akan juga berlangsung seperti itu ataukah ada mekanisme yang lain? Tentu masing-masing instansi nanti akan punya pertimbangan dan keputusannya masing-masing. Jadi ditunggu saja info resminya dari instansinya masing-masing. Nah, kemudian teman-teman pasti tanya, nah gimana kalau misalnya kita sudah di sana, sudah pemberkasan itu sudah dicek dan ternyata ada berkas-berkas yang kurang atau misalnya ada berkas-berkas yang tidak sesuai dengan persyaratan gitu. Nah, setahu aku teman-teman pada saat itu alhamdulillah aku lancar, tidak ada yang bermasalah. Jadi alhamdulillah semuanya oke. Hanya diminta dilihat ijazah aslinya kemudian disamakan dan alhamdulillah semuanya lancar. Nah, tapi buat yang misalnya ada yang kurang, itu setahu aku jika memang yang kurang itu bisa untuk disusulkan, itu setahu aku diberikan waktu, tapi waktunya tidak banyak teman-teman. Jadi waktunya itu sebentar sekali gitu untuk menyusulkan tadi. Nah, itu pun tentu berdasarkan pertimbangan panitianya gitu. Apakah ini berkas bisa disusulkan atau tidak. Jadi teman-teman memang harus mengikuti keputusan dari panitianya yang ada di instansi teman-teman masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya
yang berkasnya itu yang kurang itu adalah kesalahan fatal. Nah, tentu saja kalau kesalahan fatal, nah ini menyebabkan teman-teman bisa gugur atau dibatalkan kelulusannya. Nah, apa saja kesalahan fatal yang mungkin terjadi pada saat pemberkasan itu juga sudah pernah aku buatkan videonya, dan teman-teman bisa cek daftar kesalahan fatal yang dapat menggugurkan kelulusan di pemberkasan. Silakan teman-teman cek di sana dan jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan fatal itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dilihat dulu apakah kekurangan dokumennya itu fatal atau tidak. Kalau fatal, maka teman-teman akan gugur atau dibatalkan kelulusannya atau tidak memenuhi syarat TMS. Tapi kalau misalnya yang kurang itu tidak fatal dalam artian bisa disusulkan, nah itu kemungkinan teman-teman bisa diberi waktu, tetapi dengan waktu yang singkat, karena setelah itu berkas teman-teman semua itu akan dikirim ke pusat untuk diusulkan NIP. Nah begitu teman-teman. Jadi itu tadi pengalaman aku ketika pemberkasan dulu. Nah jangan sampai teman-teman itu ada yang kurang, jadi dipersiapkan dari rumah. Dan kalau bisa teman-teman itu punya cadangan teman-teman. Jadi misalnya legalisir, dibawa cadangannya, jangan hanya dibawa yang diminta oleh panitia saja, tapi teman-teman itu punya cadangan. Kemudian materai, itu teman-teman juga harus punya cadangan, siapa tahu nanti dibutuhkan. Kemudian foto, itu juga teman-teman harus punya cadangan yang variatif ya, mulai dari yang hitam putih sampai yang berwarna, yang ukuran 3x4, 4x6 gitu. Jadi ketika nanti dibutuhkan tuh teman-teman sudah siap gitu. Jadi siapkan semuanya dengan baik dari rumah. Jadi ketika pemberkasan mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak ada masalah. Nah itu tadi cerita aku ketika pemberkasan. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar pemberkasan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan aku jawab di sana atau akan aku buatkan di video aku yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya ya, supaya banyak orang yang tahu tentang informasi ini juga. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.